Apa yang Anda lakukan dengan melihat tumpukan limbah dari tubuh odol seperti ini? Apakah mau langsung dibuang seperti ini ke tong sampah yang ujung-ujungnya dibuang juga ke TPA? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Endah Rosriani. Kali ini saya akan berbagi tutorial dengan Anda adalah tentang cara pembuatan anyaman dasar yang kedua. Di tutorial video saya sebelumnya, saya telah berbagi tentang anyaman dasar ke-1, yaitu seperti ini ya. Jadi yang anyaman dengan seukuran tubuh odol. Nah, sekarang saya akan berbagi tutorial tentang anyaman dasar yang kedua, di mana kita menganyam dengan ukuran yang lebih panjang seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Padahal anyaman dasar kedua ini ukuran tubuh odolnya sama persis dengan anyaman tubuh odol ke-1. Nah, untuk anyaman dasar kedua ini pemakaian salah satunya untuk pembuatan kotak tisu seperti ini. Cantik ya? Seperti ini. Dan aplikasi anyaman dasar kedua salah satunya selain kotak tisu adalah ini, box hantaran pengantin. Cantik bukan? Dan ini tidak terlihat seperti dari tube odol ya. Untuk anyaman dasar yang kedua, kita membutuhkan bahan salah satunya adalah selotip kertas ini untuk tanda ya. Untuk tanda karena kita anyaman dasarnya memanjang ke pinggir. Jadi supaya rapi, supaya tetap lurus, makanya harus memakai selotip. Setelah itu kita memakai double tip ya, double tip. Ini sebenarnya hanya sekedar alat bantu supaya nanti anyaman tubuh odolnya tidak lepas-lepas. Seperti ini ya. Kita cabut double tipnya. Nah, tinggal lemnya. Nah, setelah itu kita ambil potongan-potongan tubuh odol yang sudah dipotong seperti ini, yang sudah dipotong ya. Karena kita akan membuat kreasi berbentuk kotak tisu atau bisa juga untuk box hantaran pengantin, itu membutuhkan ukuran yang lebih panjang dibanding kalau kita membuat wadah HP ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita memasangkan potongan tubuh odol ini dengan kemiringan seperti ini, lurus ya. Makanya kenapa tadi kita memakai double tip, itu sebenarnya hanya untuk jadi kemiringannya, kalau misalkan kemiringannya seperti ini berarti lebar ke sini. Jadi kalau kemiringannya seperti ini ya, berarti lebarnya lebih besar. Tapi kalau kita lebih miring, itu lebarnya lebih pendek, cuman lebih cepat beres gitu kan. Jadi itu tergantung kebutuhan, tergantung kondisi seperti ini. Kalau saya seperti ini karena saya butuh juga untuk ukuran agak lebar ya. Jadi miringnya nggak terlalu besar. Seperti ini. Jadi kita coba sampai beres. Lurus, selalu lurus. Ini ya. Setelah dijejerkan seperti ini sampai ke ujung dengan kemiringan yang sama,
konstan, maka langkah selanjutnya adalah kita menganyamnya. Nah, saya memakai yang warna putih ya, jadi tanpa merek. Jadi satu sisi warna silver, satu sisinya warna putih. Kalau ini kan terbalik ya, ada mereknya, di belakangnya silver. Kita mulai seperti ini. Sederhana saja, kita cara menganyamnya adalah dengan loncat satu seperti ini ya, dengan kemiringan yang sama. Seperti ini. Motif anyamannya sederhana saja, jadi hanya loncat satu seperti ini. Dan itu ujungnya sama. Ya, seperti ini. Nah, setelah berjalan seperti ini, kita masukkan satu langkah, satu loncat satu. Sekarang sudah mulai kelihatan ya bentuk anyamannya. Nah, ini dilakukan sampai beres, sampai ujung sana. Pokoknya panjangnya ini ke sini itu tergantung kebutuhan kita, mau sepanjang apa. Nah, berarti ukurannya kita yang menentukan. Nah, setelah sampai di sini, Anda tinggal meneruskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bisa di sebelah ujung sini, nanti ditambahin anyamannya, atau di sebelah sini. Ya. Jadi, pokoknya dengan cara anyaman dasar yang kedua ini, kita bisa mendapatkan ukuran yang panjang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah ini baru kita lepas solatifnya. Jadi sebenarnya solatif kertasnya itu hanya alat bantu. Jadi panjangnya tidak mutlak harus seperti apa. Yang penting ada sebagai titik awal ya. Karena setelah panjang seperti ini, tanpa ada solatif kertas, kita bisa terus menganyam dengan catatan bahwa anyamannya harus lurus. Ya, terus sampai ke sana, sampai sesuai kebutuhan kita. Yang penting lurus, nanti hasilnya pasti terus panjang. Nah, setelah ini kita copot ya. Nah, setelah ini kita gunting, kita buang solatif kertasnya. Sebenarnya bisa sih langsung dicopot, tapi untuk menjaga supaya anyaman tidak langsung lepas sebelum kita buat kreasinya, makanya si solatif kertasnya cukup digunting bagian ujung. Nah, jadi dengan cara seperti tadi, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada warna silver, ada warna putih ya, seperti ini. Nah, setelah ini baru kita gunting, dirapihkan. Ini juga sama sesuai dengan pola yang ada. Nah, itu nanti di step berikutnya. Kalau anyamannya seperti ini ya, jadi ini yang corak, yang motif, yang tadinya dari merek. Nah, dan di belakangnya adalah silver putih, itu adalah pemakaian potongan tubuh odol dari potongan yang ada mereknya seperti ini. Ini kan ada merek ya, jadi ada semacam jadi corak, dan ini di belakangnya silver. Yang satu lagi ini yang putihnya, belakangnya silver. Makanya hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita hanya memakai potongan seperti ini, jadi yang tidak ada putihnya, karena saya pisahin ya supaya kita dapat anyaman silver putih ini, makanya yang putihnya ini kita pisahin. Nah, tapi biasanya antara yang bermerek seperti ini, yang ada coraknya, ada warna-warninya, dengan yang hanya putih silver aja, itu sebenarnya lebih banyak yang bermerek. Nah, ketika ini dianyam,
maka hasil akhirnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi si hasilnya lebih keluar warna karena semua merek ya seperti ini. Beda dengan ini kan. Tuh. Kalau ini karena ada silver ini karena ini putih, jadi ada silvernya. Kalau yang ini nggak ada karena semua bermerek. Dan di belakangnya adalah silver semua. Jadi itu terserah selera Anda. Nanti kalau menginginkan yang warnanya lebih keluar, berarti pakainya semua yang ada mereknya. Tapi kalau misalkan yang diambil adalah silver putih, maka kita gabung seperti ini. Nah, selesai, beres sudah kita menganyam anyaman dasar kedua. Untuk mengaplikasikan bagaimana anyaman dasar kedua ini dibuat berbagai kerajinan yang bagus, mewah, dan cantik, silakan Anda tonton di video berikutnya. Wassalamualaikum.